Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan melihat kembali akan lanjutan daripada hati yang baru, ya, a new heart, ya, dimana episode yang kedua ini akan membahas tentang sudah menyentuh akan perjanjian yang baru dan bagaimana proses menjadi orang benar. Ya, saya akan memberikan kita gambaran tentang bagaimana menjadi proses menjadi orang yang benar. Saudara yang terkasih, kalau kita lihat inspiration behind the skin, kita mengenal apa yang disebut dengan proses keselamatan. Nah, proses keselamatan itu kita bisa lihat di Roma 8 ayat 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Ya, jadi ini sebuah proses yang harus dialami oleh kita. Bicara tentang ditentukan dari semula, itu predestinasi. Tuhan menentukan sejak semula orang-orang yang diselamatkan dan orang-orang yang tidak diselamatkan. Kemudian kita melihat bahwa orang-orang itu dipanggil. Ya, mereka melalui sebuah proses keselamatan dengan dipanggil. Ya, kemudian dibenarkan dan pada akhirnya dimuliakan. Ya, kita akan melihat lebih fokus pada dibenarkan karena ini menjadi sesuatu dasar yang luar biasa untuk melihat secara detail tentang bagaimana menjadi orang yang benar. Apa itu orang yang benar atau dibenarkan? Dikaios, ya, dalam bahasa Yunani-nya. Artinya adalah orang yang dianggap benar dan dilepaskan dari tuntutan hukum. Ya, jadi kita dianggap benar, kemudian tuntutan yang seharusnya kita hadapi dalam kehidupan kita itu dilepaskan. Ya, jadi seperti orang yang kena remisi, kemudian akhirnya dia dibebaskan sebelum selesai masa penahanannya. Tetapi ini dibebaskan total, bahwa kita dibebaskan oleh karena perbuatan Allah yang ajaib. Kemudian dibenarkan juga artinya pembebasan, pelepasan dari dakwaan. Jadi iblis yang mendakwa kita supaya kita dihukum, itu dilepaskan, dibebaskan, ya, supaya dakwaan itu diselesaikan. Ya, nanti kita akan melihat bagaimana faktanya. Kemudian ada kemerdekaan sejati, yaitu pembebasan dari dosa dan pelanggaran. Orang yang dibenarkan adalah mereka merdeka secara sepenuhnya, di mana dia dibebaskan dari dosa dan pelanggaran. Nah, ini semua proses yang akan kita hadapi, ya, dalam proses keselamatan. Ini yang memberikan saya keinginan untuk menjelaskannya lebih lanjut. Nah, saudara yang terkasih, kalau kita lihat pengalaman orang Israel di Gunung Sinai, ya, ini ada sebuah pengalaman yang dramatis sekali, di mana orang Israel dipanggil Tuhan dan mereka berdiri di hadapan Tuhan di Bukit Sinai, di Gunung Sinai. Ya, dan apa yang terjadi? Kalau kita lihat dari Keluaran pasal 19 ayat 10-11 dikatakan begini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiannya. Menjelang hari ketiga mereka harus bersiap, sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai. Ini sebenarnya sebuah undangan di mana Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya kepada umat, kepada bangsa Israel pada saat itu. Dia akan memperlihatkan dirinya supaya mereka lebih mengenal Dia. Tapi apa yang terjadi adalah ketika ayat 13, tangan seorang pun tidak boleh meraba. Artinya apa? Ada sebuah batasan yang Tuhan berikan bahwa kalau dia meraba gunung itu, sebab pastilah ia dilempari dengan batu atau dipanai sampai mati, baik binatang, baik manusia, ia tidak akan dibiarkan hidup.
Ya, jadi ketika Tuhan menunjukkan kemuliaannya, tidak boleh menyentuh gunung itu. Mendekat pun tidak boleh kepada gunung itu. Hanya apabila sangkakala berbunyi panjang, barulah mereka boleh mendaki gunung itu. Di atas kita melihat ada sebuah undangan, ya. Tuhan bilang, persiapkan dirimu. Nanti aku akan turun di depanmu. Pasti itu sudah naik ke arah gunung itu, kemudian mungkin belum sampai naik ke puncak, tapi sudah ada di situ dan mereka akan melihat kemuliaan Tuhan. Tapi Tuhan memang memberi batasan bahwa apa? Mereka harus jaga kekudusan. Ya. Kalau mereka menyentuh gunung itu tanpa kekudusan yang mereka dapat dari Tuhan, maka akan terjadi apa? Mereka akan mati. Hanya apabila bunyi sangkakala, jadi ada tandanya. Hanya bila bunyi sangkakala berbunyi panjang, barulah mereka boleh mendaki. Jadi mereka boleh datang dan mendaki ke gunung itu. Ini undangan Tuhan yang luar biasa. Nah, tapi ketika kita baca ayat 18, seluruh bangsa itu menyaksikan guruh mengguntur, kilat sambung menyambung, sangkakala berbunyi, dan gunung itu berasap. Baru lihat seperti itu, mereka, bangsa itu takut dan gemetar. Dan mereka berdiri jauh-jauh. Mereka berkata kepada Musa, "Engkaulah yang berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tapi janganlah Allah yang berbicara dengan kami. Nanti kami mati." Mereka tidak menyimak apa yang Tuhan nyatakan kepada mereka, bahwa ketika bunyi sangkakala mereka bisa mendaki. Tetapi sudah takut sebelumnya. Ketika itu lalu mereka bilang, "Sudah Musa, engkau pergi naik ke atas saja, dengar firman Tuhan, sabda itu bawakan ke kami, kami kerjakan." Seperti itu, ya. Karena apa? Mereka takut dan mereka akhirnya menjauh. Ya, karena mereka dikatakan berdiri jauh-jauh. Nah, pada ayat yang ke-21, adapun bangsa itu berdiri jauh-jauh, tetapi Musa pergi mendekati embun yang kelam di mana Allah ada. Sebuah panggilan untuk datang dengan kode tertentu. Kalau sangkakala boleh mendaki, tetapi mereka ketika melihat luar biasa dahsyatnya gunung itu, akhirnya mereka mundur dan berdiri jauh-jauh. Ini sesuatu yang sangat disayangkan, ya. Dan kalau kita melihat lagi, dikatakan pada pasal 24 ayat 9, "Dan naiklah Musa dengan Harun, Nadab, Abihu, dan 70 orang dari para tua-tua Israel." Ayat 10 dikatakan, "Lalu mereka melihat Allah Israel, kakinya berjejak pada sesuatu yang buatannya seperti lantai dari batu nilam dan yang terangnya seperti langit cerah." Dan ayat yang ke-11, "Tetapi kepada pemuka-pemuka orang Israel itu tidaklah diulurkannya tangannya. Mereka memandang Allah, lalu mereka makan dan minum." Ini mungkin sebuah pengalaman yang Tuhan inginkan jemaat atau bangsa Israel itu naik ke gunung dan bisa melihat Tuhan seperti ini. Tetapi belum apa-apa mereka sudah takut dan akhirnya mereka gagal melihat Tuhan. Nah, dari sini kita bisa melihat sebuah proses. Orang semua dipanggil sampai pada proses dipanggil. Dan mereka merespon itu, apakah aku mau naik ke gunung Tuhan, mau menyapa, mau menghadap kepada Tuhan dan menyembah Dia, atau saya akan berdiri jauh-jauh. Ya, saudara, ini pengalaman dari bangsa Israel, sehingga saya memberikan satu kesimpulan bahwa there is something wrong, ada sesuatu yang salah dari proses keselamatan antara bangsa Israel dan gereja pada kita pada saat ini. Nah, di mana proses keselamatan ditentukan dari semula, dipanggilnya, dibenarkannya, dimuliakannya. Kita akan melihat sebuah koneksi yang penting, yaitu pada waktu dibenarkan. Coba kita lihat. Ditentukan dari semula, bangsa Israel juga sebenarnya ditentukan dari semula. Ya, kita tahu bahwa Allah sudah menetapkan mereka sebagai bangsa yang terpilih. Gereja demikian juga, bahwa Allah telah memilih sejak semula. Dipanggil, semua dipanggil. Orang Israel dipanggil untuk naik ke gunung Sinai, tetapi mereka tidak melakukan. Kita juga dipanggil dan kita meresponnya
karena kasih karunia Tuhan yang ajaib melalui iman yang Dia berikan dalam hati kita. Nah, ketika kita bicara tentang dibenarkan, orang Israel gagal dalam hal dibenarkan, tetapi gereja kita mengalami proses dibenarkan dalam pengorbanan Kristus di kayu salib. Demikian juga ketika orang Israel gagal dimuliakan, ya, mereka melakukan dosa dan akhirnya mereka dihukum dan sebagainya. Orang kita dimuliakan dalam pengertian satu waktu nanti ketika kita sudah selesai dengan tugas kita, maka kita akan dimuliakan Tuhan. Ya, ini proses yang dialami dalam keselamatan setiap orang percaya. Nah, saudara yang terkasih, saya mau kita meneliti tentang apa arti kata kebenaran. Nah, kebenaran itu dalam Perjanjian Lama, kalau kita lihat dari kata sedek, ya, dari huruf konsonan sade, dalet, dan kof, sedek. Sedangkan dari Perjanjian Baru itu disebut dengan dikaio, ya, nanti akan menjadi dikaiosone dan sebagainya. Ya, akar katanya dulu kita melihat. Nah, apa yang dimaksud dengan sedek? Nah, ternyata ketika kita meneliti kata sede, sade, dalet, dan kof itu artinya adalah monkey. Artinya adalah kera, ya, simpanse, kera. Jadi mau dikatakan bahwa dalam kata kebenaran bahwa ada seekor kera dalam diri manusia, yaitu adalah lambang dari kebinatangan. Di dalam diri kita ini ada binatang yang buas yang ada dalam diri kita. Nah, kemudian sadedalet itu artinya apa? To capture, jadi ditangkap. Binatang yang jahat ini ditangkap, maka itu artinya kebenaran. Jadi sebuah kepuasan, sebuah kebinatangan karena keberdosaan kita yang ditangkap dan bisa dipenjarakan, itulah disebut dengan kebenaran, ya. Kita bisa melihat ini, righteousness adalah kepuasan kita, kebinatangan kita yang bisa di-capture, yang bisa ditangkap, ya, dan bisa dikendalikan. Itu pola pemikiran daripada bangsa Israel. Nah, kemudian kita kalau melihat, saya punya refleksi film dari The Rest of the Planet of Apes, ya. Jadi ini adalah percobaan pada simpanse. Nah, ketika mereka melihat simpanse itu, dia sudah mulai bisa berpikir, ya, diberikan permainan dan dia melakukan itu dengan benar. Mereka menamakan dengan nomor 9 ini bright eyes, mata yang cemerlang, mata yang bersinar. Dan ternyata tes yang dibuat itu bisa dilakukan terus menerus. Artinya apa? Nomor 9 ini dia sudah punya pengembangan pikiran, sehingga percobaan itu dianggap berhasil. Number 9, just one dose. Aren't I seeing you later? We're good to go. I'm gonna call you back. Yeah, all right, thanks, bye. 112. Sehingga akhirnya mereka mengambil kesimpulan bahwa One is all we need. Full cognitive recovery. percobaan mereka bisa berhasil. Look, are you sure you're not rushing this? I've been working on this for 5.5 years. Sehingga mereka bisa mempresentasikan itu dan bisa mendapatkan dana untuk membuat obat. There's a lot of money riding on this, Will. You only get one shot. One shot is all I need. Meet Chimp 9. Here she's tasking at what is ini called mereka the presentasi. Olympus Tower. The object of which is to move the tower from peg to peg without Di placing depan a larger block on pemegang top of the saham, smaller block. donatur dan As sebagainya. expected, she was unable to complete the puzzle at all. Dan apa yang Then mereka we harapkan gave her what we dari call ALZ-112, percobaan ini adalah a gene therapy that allows the brain to create its own cells in order to akan repair itself. membuat Biology, this is otak called yang neurogenesis. bisa menyembuhkan diri sendiri. Nah, ini yang disebut dengan We call it cure Alzheimer's. obat untuk Alzheimer,
ya, Alzheimer, Johnny, itu obat get it ready. You got stage fright. kehilangan ingatan dan sebagainya ya. Nah, sedangkan di tempat lain ya mulai terjadi kebuasan daripada simpanse yang tadi. You all right? Kebinatangannya muncul, dia tidak bisa dikungkung lagi, dia berontak. We're ready to move on to the next phase. Human trials. Here you go, Brennas. Nah, padahal mereka sudah Come on, let's go, Donnie. She's never downstairs already. ingin Okay. untuk ini dicoba pada manusia. Dan kalau ini jadi obat yang luar biasa, itu akan memberikan keuntungan yang luar biasa. Nah, mereka mau menangkap lagi si simpanse ini, tetapi dia berontak. Dia tahu mereka akan menembak dia, dia lari. Dan dia menuju ke tempat di mana There have been absolutely no side effects associated presentasi with itu diadakan. with one exception. For some reason, the chimp's irises exhibit flecks of green. Actually, we first noticed it in chimp 9, hence her nickname. Jadi dari pola retina matanya mereka sudah bisa melihat kotak ini. Ya, kalau obat ini bisa dibuat, In theory, itu akan menjadi this obat therapy yang can sangat be manjur used to treat untuk a wide penyakit range of brain Alzheimer. disorders. Tapi inilah kenyataan bahwa As are the potential profits, which is menurut why we are confident that you will orang vote to Yahudi, approve orang human. Israel, bahwa ada kepuasan di dalam diri manusia yang harus ditekan. Nah, inilah kilas ya, sekilas kita melihat tentang apa yang dipikirkan orang Yahudi dan dari kata sedek. Jadi orang benar adalah orang yang bisa menjaga kepuasan di dalam dirinya. Nah, apa arti dibenarkan? Kita tahu bahwa konsep perjanjian baru itu dibenarkan karena apa? Karena ada penebusan Kristus, ada salib Kristus. Nah, apa yang terjadi? Kita melihat bahwa ada sesuatu yang baru yang akan ditulis ulang dengan kertas yang putih itu. Apa itu? Bahwa kita tahu bahwa fakta bahwa manusia itu harus dikerangkan, ya. Tetapi Tuhan memberikan benih ilahi dalam hidupnya, itu hidup Zoe. Benih ilahi, akar kudus itu masuk dalam hidup manusia yang harusnya dikerangkan ini, yang harusnya dipenjara. Nah, lalu dalam prosesnya manusia ini bertumbuh menjadi dewasa, ya seperti ini. Dan pada akhirnya ketika kita bicara tentang dimerdekakan, kerangkengnya dibuka, penjaranya dilepas dan tidak ada masalah. Ya, demikian juga ketika apa? Kita benar-benar merdeka adalah ketika kita sudah bertumbuh dewasa dan kepuasan dalam diri kita sudah bisa diatur sedemikian tanpa perlu mengkerangkeng, memenjarakannya. Inilah yang disebut dengan proses mengenal dalam kebenaran, mengenal kebenaran itu. Ingat bahwa firman Tuhan berkatakan bahwa kamu akan mengenal kebenaran dan kebenaran yang kamu kenal itu akan memerdekakan kamu. Jadi kita benar-benar merdeka. Bukan lagi orang yang ada penjaranya, tetapi kita sudah merdeka. Karena apa? Ada akar Kristus yang masuk, benih ilahi itu, dan kita terus ditumbuhkan oleh Tuhan. Dalam segala hal dia membawa kita dalam kedewasaan rohani, sehingga apa? Kita benar-benar merdeka dan tidak lagi perlu seperti yang ada di perjanjian lama. Nah, kalau kita bisa melihat dalam Kejadian 15 ayat 6, itu dikatakan Vehe emin Adonai Fahya sebeka lo sedakah, ya. Dan apa? Di sini dikatakan dan ia Abraham, ya, percaya dan Allah memperhitungkan
padanya sebagai sebuah kebenaran, sedekah dari kata sedek itu. Ya, kalau kita lihat lagi di Perjanjian Baru dalam Galatia 3 ayat 6 dikatakan tentang Abraham epiestesen to theokai, ya, elogisen auto eis dikaiosunen, ya. Nah, ini ada kata dikaiosunen, artinya apa? Orang benar. Ya, kata percaya dari kata episteusen. Nah, ini adalah proses kita mengenal akan diri kita. Bahwa ketika kita dibenarkan, bahwa kita akan benar-benar merdeka karena kebenaran yang masuk dalam kehidupan kita. Itulah karya Kristus di kayu salib bagi kita. Nah, saudara yang terkasih, dari sini kita bisa melihat bahwa saya resume kembali ya episode yang lalu di 315 bagaimana cara mengenal Kristus, bahwa konsep awalnya ada ya di mana Allah yang menciptakan kita di dalam Kristus ya, yang Dia persiapkan sebelumnya ya. Lalu proses-prosesnya dan sampai pada tujuan akhirnya ya. Nah, ada sesuatu yang mengganjal adalah ketika apa? Kita konsep dasar mulanya kita tahu bahwa ada Allah yang bekerja dan kita menciptakan kita jadi ciptaan baru, tetapi ada sesuatu yang membuat ada perbedaan. Bagaimana kita bisa lanjut prosesnya? Kalau orang Israel dia gagal, kalau kita gereja orang Kristen berhasil. Kenapa demikian? Ya, karena apa? Karena sebenarnya dalam Yeremia 31 nanti yang episode ketiga ini itu ada bicara tentang perjanjian baru. Apa? Seperti itu. Nanti kita akan melihatnya. Tapi paling tidak orang Kristen itu dibawa dalam sebuah kondisi yang berbeda dengan kondisi daripada perjanjian lama. Sehingga ketika bangsa Israel gagal mengalami sebuah hubungan dengan Tuhan, gereja ketika ada karya penebusan Kristus, itu Roh Kudus yang bekerja, ciptaan yang baru masuk dalam kehidupan kita, itu yang membuat kita berhasil. Tapi semua dasarnya adalah perjanjian baru, yang mana kita akan melihat dalam Yeremia pasal 31 ayat 33. Jadi saya berharap kita mengikuti terus lanjutan pada episode yang ketiga. Perjanjian yang baru itu adalah menaruh Taurat dalam batinmu. Kalau Tuhan tidak menaruh Taurat itu dalam batin kita, memberikan kita a new heart, sebuah hati yang baru, kita tidak akan bisa melakukan seperti yang Tuhan kehendaki sampai dengan memuliakan Dia. Jadi saya berharap kita belajar ini supaya apa? Kita tahu prosesnya, sehingga dalam kehidupan kita bisa menjaga diri kita sesuai dengan proses yang Tuhan inginkan dan kita bisa memahami itu. Saya berharap ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati kita semua.